Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gir Muhammad. Di sini saya akan berikan ulasan tentang buku yang berjudul Garis Waktu, karya Pirsa Besari. Kebetulan saya tidak mempunyai buku fisik, saya cuma membaca dari PDF. Untuk spesifikasinya, tentunya judul buku Garis Waktu, penulis Pirsa Besari, penerbit Media Kita, tahun terbit 2016 dan jumlah halamannya 210. Untuk harga dipatok Rp69.000. Untuk isi buku tersebut menceritakan perjalanan aku dalam menghapus luka-luka yang dialaminya, terutama yang berkaitan dengan perasaan, harapan, cita-cita, dan masa depan. Cerita disajikan dari sudut pandang yang bernama Aku, membahas tema-tema erat kaitannya perjalanan hidup manusia, termasuk cinta yang berakhir luka. Langsung saja di awal buku menceritakan perjalanan aku. Skip itu lah. Di awal buku dipenuhi dengan ungkapan-ungkapan yang manis tentang awal mula cinta. Tokoh utamanya itu yang bisa dianggap sebagai representasi penulis atau pembaca, berbicara tentang betapa indahnya jatuh cinta, tentang perasaan yang tumbuh dari pertemuan-pertemuan sederhana, tentang tatapan yang tak sengaja, dan percakapan ringan yang menyimpan harapan yang besar. Ia menulis seolah sedang berbicara langsung kepada seseorang yang sangat berarti. Kalimatnya penuh ketulusan, tidak rumit, tidak dibuat-buat, tapi justru itulah yang membuatnya menyentuh. Saat hubungan semakin dalam, buku ini menggambarkan fase keintiman emosional. Mereka menjadi teman cerita, sahabat pulang, dan tempat berteduh dari dunia yang kadang melelahkan. Namun di balik semua itu, mulai muncul bayang-bayang keraguan dan luka kecil yang perlahan tumbuh. Kata-kata Pirsa atau Aku mulai menunjukkan rasa takut kehilangan, rasa cemburu, dan ketergantungan emosional yang pelan-pelan mengikis ketenangan. Ini adalah bagian dari cinta yang realistis, saat bahagia mulai dicemari oleh kekhawatiran dan ekspektasi yang tidak terlalu terpenuhi. Kamu adalah alasanku bertahan, tapi juga sumber dari segala kebimbanganku. Dalam buku ini, saat cinta berubah bentuk menjadi berpesan, bukan karena tidak ada lagi cinta, tetapi karena cinta saja tidak cukup untuk membuat dua orang bertahan. Dalam bagian ini, Pirsa sangat jujur menggambarkan rasa kehilangan, bukan kehilangan dramatis, tapi sepi yang dalam semacam kehilangan yang sunyi dan perlahan. Ia menulis tentang malam-malam yang panjang diisi oleh kenangan, tentang pesan yang tidak lagi dibalas, dan tentang seorang yang dulu sangat dekat kini menjadi asing. Dan setelah badai berlalu, tokoh Aku ini mulai menemukan kekuatan dalam luka. Ia tidak lagi menyesali kepergian, tapi mulai memaknai kehadiran. Ia belajar bahwa cinta tidak harus memiliki, dan bahwa perpisahan bukan berarti gagal. Kadang itu hanyalah bagian dari pertemuan. Bagian ini adalah rasa reflektif, tempat di mana ia akhirnya belajar menerima kenyataan dan merelakan. Ia tidak melupakan, tapi memilih untuk menyimpan kenangan sebagai bagian dari perjalanannya. Cinta bukan melepas, tapi merelakan. Bukan memaksa, tapi memperjuangkan. Meski luka masih ada dalam tokoh Aku, tokoh tersebut telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih sadar akan arti cinta sejati. Ia menulis untuk dirinya sendiri sebagai pengingat bahwa semua rasa yang pernah ada adalah anugerah, bukan kutukan. Jadi itulah ringkasan atau resensi buku yang saya baca. Mungkin kelebihan dan kekurangan buku, mungkin saya mulai dari kelebihan. Yang pertama, buku ini mempunyai cover yang sangat bagus. Warna putih yang dominan pada sampul membuat calon pembaca seperti merasakan adanya kesucian atau ketulusan yang terkandung di dalam cerita. Terus bahasanya mudah dimengerti. Ketika membaca novel, kita dapat memahami makna sekaligus pesan dengan mudah, pasti akan lebih menyenangkan. Dan buku ini mempunyai beberapa kutipan yang sangat indah. Terus kelebihan selanjutnya, buku tersebut ada lagunya yang berjudul Garis Waktu. Jadi itu kelebihan bukunya. Untuk kekurangan buku tersebut, menggunakan alur maju sehingga pembaca akan merasa bosan karena tidak ada cerita masa lalu dari aku atau kamu. Selain itu, alur maju ini bisa membuat pembaca kurang menarik untuk menyelesaikan novel ini. Untuk teman-teman, kenapa saya sangat merekomendasikan buku ini? Karena bagi teman-teman yang sedang merasakan patah hati, duka, dan sedang melatih dalam fase tersebut, saya sangat merekomendasikan buku tersebut karena banyak mengandung
makna dan kutipan-kutipan yang sangat membangun. Jadi saya rasa teman-teman yang pegiat buku sangat wajib membaca buku ini. Sekian, terima kasih.